Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man kana awla bihi wa sallim taslima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Papa, Mama, Abang, Saskia, dan para penonton dimanapun berada, setelah pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana kekayaan Nabi SAW, maka bahasan kita pada pertemuan ini masih seputar Rasulullah SAW, karena kita mengkaji tentang manusia terbaik yang pernah ada dan yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Nabi dan Rasul. Maka sungguh banyak sekali pembahasan yang dapat kita urai tentang beliau. Adapun pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana sesungguhnya nasab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang-orang Arab, nasab ini sangatlah penting. Kalau di Arab orang tidak bertanya kampung kamu di mana, dari mana daerah kamu, tidak. Tapi orang Arab akan bertanya bagaimana nasabmu. Oleh karenanya tidak mengherankan orang-orang Arab bahkan sampai zaman yang sekarang ini mereka hafal bagaimana nasab-nasab mereka sampai kepada buyut-buyutnya. Jadi nenek kakek mereka hafal mereka bagaimana urutan silsilah sampai dia dilahirkan ke dunia. Begitulah keistimewaan orang Arab. Maka akan kita dapati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang memiliki nasab yang sangat mulia. Adapun urutan nasab beliau sesuai yang disampaikan oleh ulama itu merupakan turunan dari Nabi kita Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kita tahu ada bapaknya para nabi yaitu Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini memiliki dua orang anak. Yang pertama adalah Ismail, kemudian adalah Ishak. Yang mana dari keturunan Ishak ini lahir pula para nabi. Kita tahu setelah Ishak ada Yakub. Kemudian dari Yakub ini ada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi umumnya para nabi itu berasal dari Ishak. Jadi itulah mengapa nanti ketika Yakub punya anak-anak, di mana Yakub ini juga diberi gelar dengan Israel. Oleh karenanya orang Bani Israel itu menanti-nanti bahwa Nabi terakhir itu adalah dari kalangan Bani Israel tersebut. Jadi keturunan Ishak. Tapi ternyata ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad justru berasal dari keturunan Ismail. Inilah diantara mengapa orang Bani Israel tidak mau menerima, orang-orang Yahudi khususnya itu tidak mau menerima Nabi SAW. Karena mereka mengatakan Nabi bukan dari nasab mereka. Inilah saking pentingnya nasab bagi orang-orang Arab dahulu. Nah, jika kita melihat urutan nasab Nabi SAW, Nabi kita Muhammad itu punya bapak namanya Abdullah. Kakek namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini anak dari Hashim. Hashim anak dari Abdul Manaf. Abdul Manaf anak dari Qusay. Qusay ini anak dari Kilab. Kilab ini anak dari Murrah. Murrah ini anak dari Ka'ad. Ka'ad ini anak dari Lu'ay. Lu'ay ini anak dari Ghalib. Ghalib ini anak dari Fihir. Fihir ini anak dari Malik. Malik ini anak dari Nador. Nador ini anak dari Kinanah. Kinanah ini anak dari Khuzaimah. Khuzaimah ini anak dari Mudrikah. Mudrikah ini anak dari Ilyas. Ilyas ini anak dari Mudor. Mudor ini anak dari Nizar. Nizar ini anak dari Ma'at. Ma'at ini anak dari Adnan. Nanti Adnan ini diantara anak dari Ismail alaihissalam. Jadi kalau kita lihat runtut generasi dari Nabi menuju Ismail, kira-kira ada 22 generasi ke atasnya. Jadi ada 22 generasi sampailah ketemu nasab Nabi ini dengan Nabi Ismail alaihissalam. Coba bayangkan para penonton bagaimana orang-orang Arab bisa menjaga nasabnya. Bahkan ada ulama yang meruntutnya sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah,
Jadi Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang punya garis keturunan dari orang-orang mulia. Mengapa tidak? Karena Nabi SAW tidak saja nenek moyangnya adalah orang-orang yang mulia, Nabi bahkan juga dilahirkan dari kota yang mulia, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyampaikan kepada kita, Innallaha azza wa jalla istofa min waladi Ibrahim Ismail. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Ismail dari keturunan Nabi Ibrahim. Jadi pilihan yang dipilih oleh Allah adalah dari Nabi Ibrahim Ismail. Wastofa min bani Ismail Kinanah. Kemudian Allah juga memilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Wastofa min bani Kinanah Quraisyan. Dan memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Wastofa min Quraisy bani Hashim. Kemudian Allah memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy ini. Wastofani min Bani Hashim. Dan aku dipilih Allah dari Bani Hashim. Jadi Nabi ini, Nabi kita Muhammad adalah orang terbaik dari pilihan-pilihan yang sudah terbaik. Nah, jadi di dalam hadis yang lain, para sahabat menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melihat hati manusia semuanya. Dan Allah mendapati hati Nabi Muhammad adalah hati yang paling suci, maka dipilihlah Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah melihat hati-hati manusia, dan Allah dapati hati-hati manusia yang paling terbaik adalah hati-hatinya para sahabat. Makanya ditakdirkan Allah para sahabat yang menjadi temannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain dari keturunan tadi, nasab tadi, di antara yang menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga menyampaikan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah itu terpelihara bahkan kepada para orang tuanya. Bahwa Nabi SAW lahir dari Abdullah dan Aminah, di mana keduanya ketika melakukan pernikahannya adalah pernikahan yang resmi. Jadi ada beberapa cara pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah sebelum Islam pun datang. Yang pertama diantaranya adalah pernikahan yang kita kenal sekarang. Ada ijab qabulnya, ada maharnya, ada saksinya, ada walinya. Ada nanti pernikahan dengan cara kalau seandainya seorang laki-laki ingin kepada perempuan, mohon maaf, mereka akan melakukan perzinaan. Nanti ketika lahir anak, siapa yang mirip anaknya dengan laki-laki tersebut, berarti itulah ayahnya. Jadi ada pernikahan yang seperti itu. Ada pula pernikahan dahulu di zaman jahiliyah, dilemparkan sesuatu, kalau nanti perempuan itu balikkan lemparan itu berarti diterimanya. Kalau tidak berarti ditolaknya. Jadi pernikahan-pernikahan di zaman jahiliyah itu ada yang rusak, ada yang tidak. Adapun yang tidak, itulah yang dilakukan oleh Abdullah dan Aminah. Nabi SAW itu juga di dalam hadis menyampaikan, kharajtu min nikahin walam akhruj min sifahin. Milladun Adam ila an waladani abi wa ummi. Aku itu, kata Nabi, terlahir dari pernikahan dan tidak keluar dari hasil perzinaan. Dari sejak Nabi Adam hingga ayah dan ibuku melahirkanku. Nah, inilah ketika ada hadis ini, seorang ulama yang bernama Ibnu Sa'ad dan Ibnu Asakir, pakar sejarah Islam, itu menyampaikan bahwa beliau telah menelusuri 500 ibu. Jadi 500 nenek moyang Nabi ini, kakek, ayah, kakek, sampai buyut-buyut Nabi, sampai kepada Nabi Adam, baik dari pihak ayah ataupun pihak ibu, tidak ada melakukan perzinaan sekalipun. Nah, begitulah terjaganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita betul-betul terjaga, bahkan urutan nasabnya mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para penonton, itulah mengapa ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada seseorang untuk memilih pasangannya, dari 4 kriteria Nabi menyebutkan perkara tentang nasab. Itu menandakan bahwa perkara dari mana seseorang asal usulnya, bagaimana garis keturunannya, itu hal yang perlu diperhatikan oleh seseorang sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi. Kemudian yang terakhir, bahasan kita tentang Rasulullah SAW, setelah kita tahu bahwa nasab beliau adalah yang mulia,
kita ingin tahu apa-apa saja nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Rasulullah itu memiliki 5 nama. Di Nabi kita itu punya 5 nama. Mana saja nama yang 5 ini, kita dengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, inna li asma. Sesungguhnya saya punya nama-nama. Yang pertama kata Nabi, ana Muhammad. Nama saya yang pertama adalah Muhammad. Wa ana Ahmad. Dan nama Nabi yang kedua adalah Ahmad. Nah, jadi kalau seandainya orang memberikan nama anak, namanya adalah Ahmad, itu pun aslinya adalah nama Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ana al-mahi. Al-mahi, mahi. Ana al-mahi. Alladhi yamhullahu bi al-kufra. Di mana maksud dari al-mahi ini adalah yang menghapuskan. Apa yang dihapuskan oleh Nabi? Kekafiran. Jadi dari tanganku, dari diriku ini Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kekafiran. Wa anal hasyir. Yang keempat nama Nabi adalah al-hasyir. Al-hasyir. Al-hasyir maksudnya adalah alladzi yuhsyarun nasu ala qadamai. Di mana Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan semua manusia karena tanganku. Jadi dikumpulkan semua manusia, berarti maksudnya adalah Nabi SAW memberikan Islam, mengajarkan Islam sampai orang-orang masuk ke dalam Islam, berbondong-bondong orang nanti di bawah Nabi SAW. Jadi nama Nabi yang keempat adalah Al-Hasyir, dan nama Nabi yang kelima adalah Al-Aqib. Wa annal aqib alladzi laisa ba'dahu ahad. Maksud Al-Aqib adalah tidak ada Nabi setelahku. Jikalau seandainya ada orang yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad, dipastikan dia adalah Nabi yang palsu. Jadi 5 nama Nabi SAW. Pertama Muhammad, kedua Ahmad, ketiga Al-Mahi, kemudian Al-Hasyir, kemudian Al-Aqib. Nah, banyak orang yang menggunakan Muhammad, Ahmad, dan Aqib ini banyak. Nah, siapa nama anak Aqib. Nah, maksud Aqib itu adalah itu juga nama Nabi, maksudnya tidak ada Nabi setelahku. Tapi biasanya anak bernama Aqib ada adiknya. Kalau Nabi itu bukan anak yang terakhir. Jadi setelah ini jadi 5 nama Nabi SAW. Jadi bahasan kita pada subuh ini, para penonton, membahas tentang betapa mulianya nasab Rasulullah SAW. Jadi Nabi kita ini adalah manusia pilihan, bukan sembarangan orang. Dan Allah telah melihat semua hati manusia, dan Allah dapati hati Nabi adalah hati yang paling bersih, hati yang paling terbaik. Maka dipilihlah Rasulullah itu sebagai Rasul terakhir. Dan Allah telah melihat hati-hati semua manusia lainnya, dan mendapati hati-hati para sahabat adalah hati-hati yang bersih pula. Maka merekalah yang dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah SAW. Dan kemudian kita dapati tadi Imam Ibnu Asakir menjelaskan, sudah aku teliti keturunan Nabi baik dari jalur ayah ataupun jalur ibu, dari jalur Abdullah ataupun Aminah, 500 semuanya tidak ada yang melakukan perbuatan yang tercela. Begitulah bagaimana Allah menjaga Rasulullah SAW. Insya Allah nanti kita akan melihat bagaimana penjagaan Allah Ta'ala kepada Rasulullah bahkan semenjak beliau lahir hingga beliau wafat. Demikianlah bahasan kita pada subuh kali ini. Terima kasih banyak kepada Papa, Mama, Abang, Saskia, dan para penonton dimanapun berada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.